rumah kontrakan 4 pintu di Jogja tahun 2011. Sekelompok mahasiswa dari luar kota menyewa rumah kontrakan di daerah Bantul, Yogyakarta. Rumah itu terletak agak masuk ke dalam gang kecil yang dikelilingi sawah. Bentuk rumahnya memanjang, terdiri dari 4 kamar yang masing-masing punya pintu sendiri menghadap ke teras panjang. Cocok untuk anak kuliahan. Harga sewanya murah. Terlalu murah. Dari awal pemilik rumah hanya berkata, "Kalau malam, jangan tidur di ruang tengah. Lebih baik di kamar masing-masing, jangan tanya kenapa." Awal yang tenang keempat penghuni rumah adalah teman kuliah, Dimas, Rio, Dani, dan Yoga. Mereka santai-santai saja sampai masuk minggu ketiga. Dani mulai mengeluh soal mimpinya yang aneh. Ia sering melihat seorang wanita berkebaya putih duduk di tengah rumah menatapnya tanpa bicara. Beberapa hari kemudian, Rio bangun pagi-pagi dengan cakaran di punggung. Ia pikir itu karena digaruk sendiri waktu tidur. Tapi malam berikutnya, ia mendengar suara langkah kaki di ruang tengah, padahal semua sudah tidur. Saat ia intip lewat lubang pintu, ada bayangan putih berdiri membelakanginya. Rambutnya sangat panjang, menjuntai sampai lantai. Kejadian makin parah, lampu ruang tengah sering padam sendiri. TV menyala sendiri pukul 2 pagi, padahal tidak dicolok. Benda-benda seperti gelas dan sendok jatuh sendiri tanpa sebab. Bau anyir dan kemenyan kadang muncul dari dapur. Puncaknya, suatu malam Dimas terbangun karena mendengar orang menangis. Ia keluar kamar dan melihat wanita berkebaya putih berdiri di ruang tengah, menangis sambil memeluk bantal. Wanita itu perlahan menoleh, wajahnya rusak, kulitnya robek, dan matanya seperti terbalik. Dimas langsung pingsan di tempat. Esoknya, keempat mahasiswa itu bertanya pada warung dekat gang. Si pemilik warung langsung terlihat tidak nyaman dan berkata, "Dulu rumah itu milik pasangan muda. Istrinya hamil, tapi suaminya sering pulang malam. Suatu malam, istri itu bunuh diri di ruang tengah. Katanya karena depresi. Waktu ditemukan, tubuhnya sudah membusuk dan bayi dalam kandungannya meninggal juga. Setelah itu, siapapun yang ngontrak pasti diganggu. Apalagi kalau ada perempuan yang tidur di ruang tengah, sering dirasuki, atau bahkan kesurupan. Setelah itu, keempat teman itu pindah dalam keadaan tergesa. Sampai sekarang, rumah itu tetap berdiri. Kadang dihuni beberapa minggu, lalu kosong lagi. Tetangga sering melihat bayangan wanita berdiri di ruang tengah saat malam, meski lampu rumah mati.